Pada video ini, kita akan mencoba membahas tentang variabel, tipe data, operator, input dan output, serta ditutup dengan tutorial bagaimana cara menggunakan keempat komponen yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, untuk pada video ini, kita akan mencoba membahas fokus pada apa itu yang disebut dengan variabel pada bahasa pemrograman. Variabel itu adalah suatu wadah atau tempat untuk menyimpan sebuah nilai di dalam memori. Setiap variabel pada Python memiliki referensi objek dan identitas objek. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu referensi dan identitas objek, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang algoritma di mana kita mengambil contoh tentang mencari luas dari lingkaran. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mencari luas lingkaran kita membutuhkan rumus Pi dikali R dikali R atau Pi R kuadrat. Nah, saat kita menyuplai sebuah nilai dalam bentuk jari-jari atau biasanya dituliskan dengan R saja, ya, nilai R tersebut harus disimpan supaya bisa diproses dan dihasilkan sebuah output yang mana merupakan bagian-bagian utama dari yang namanya algoritma. Ada yang namanya inputan, di sini tentunya kita butuh yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari tersebut tentunya nanti kita simpan di dalam sebuah memori supaya bisa diproses, supaya menghasilkan output yang kita inginkan, yaitu adalah luas dari lingkaran tersebut. Dan selain yang namanya variabel, ada juga yang namanya konstanta. Konstanta ini adalah wadah untuk menyimpan nilai yang konstan atau tidak dapat berubah selama program dijalankan. Namun, Python sendiri dia tidak memiliki yang namanya konstanta. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya misalkan seperti C, ya. Namun, memang terdapat beberapa konvensi umum yang dapat kita gunakan untuk menuliskan konstanta supaya nanti developer yang melihat kode kita atau yang berkolaborasi dengan kita tahu bahwa ini adalah sebuah variabel, ya, atau sebuah konstanta yang memang tidak boleh diubah nilainya selama program dijalankan. Nah, bentuk konvensinya adalah dengan menggunakan yang namanya huruf besar semuanya. Ya, seperti ini. Ketika kita melihat ada sebuah variabel ya atau konstanta dalam tulisan huruf besar, itu kita sebut dengan nama konstanta. Ya, menandakan bahwa 100 ini nanti selama programnya dijalankan, katakanlah ada 100 baris kode, 100 ini harus selalu bernilai 100 di dalam memori. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tadi juga saya sudah singgung terkait dengan referensi objek. Variabel itu merupakan nama simbolis yang merupakan suatu referensi atau pointer dari suatu objek. Nah, objek itu sendiri adalah entitas di dalam memori yang memiliki nilai atau data tertentu. Ketika suatu nilai objek tidak terikat pada suatu referensi, maka objek tersebut tidak dapat diakses dan dilepas dari alokasi memori. Nah, untuk menguji cobanya, mungkin kita bisa mencoba bersama-sama. Ya. Saya yakin mungkin dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum melakukan instalasi Python di lingkungan Windows-nya atau di lingkungan Linux-nya, silakan dilakukan instalasi terlebih dahulu. Ya. Dan ketika kita sudah install yang namanya Python, kita bisa membuka sebuah tools bawaan dari Python tersebut yang disebut dengan Integrated Development Learning Environment. Jadi kita nggak usah buat modul dulu, nanti dalam bentuk .py ekstensinya, ya, supaya kita bisa langsung mengecek bagaimana cara kerja variabel, apa itu referensi objek, apa itu ID objek. Kita bisa langsung masuk ke yang namanya idle. Jadi teman-teman bisa ketikkan saja idle kalau sudah menginstal Python. Dan di sini kita bisa langsung menguji coba seperti yang ada di gambar ini. Jadi ketika kita ingin men-set sebuah variabel, kita bisa set seperti ini. A sama dengan 10. Nah, dalam konteks ini kita bisa menampilkan outputnya, yaitu adalah 10. 10 ini adalah objek yang terikat ke sebuah variabel dengan nama A. Ya, begitu juga ketika kita ingin membuat B sama dengan A, kalau kita print B-nya, tentunya nilainya juga 10. Dan ketika kita menghapus, ya,
variabel A-nya del, singkatan dari delete, maka saat kita coba tampilkan, tentunya akan menampilkan tulisan error di mana di sini dikatakan bahwa nama A, ya nama variabel A itu tidak didefinisikan. Ya, karena dia sudah tidak lagi dialokasikan di memori. Ya, jadi yang perlu diketahui di sini adalah B ini adalah yang namanya variabel, ya, dan nilai yang ada di dalamnya yang disimpan di dalam memori adalah yang disebut dengan nama objek. Untuk mengakses 10 tadi kita harus panggil si A-nya atau si variabelnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan nama object identity. Setiap objek yang dibuat pada Python, ya, memiliki identitas yang unik berupa ID dalam format angka untuk membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Jadi kita bisa kembali lagi ke idle-nya. Jadi di sini mungkin kita bisa coba buat A sama dengan Python seperti yang ada di gambar ini. Kita buat juga B sama dengan Python, namun kali ini dengan huruf kapital. C sama dengan Python, namun dengan huruf besar semua. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk ID sebuah objek, ya, dia itu pasti berbeda-beda dan ditandai dengan angka yang berbeda-beda pula. Untuk mengeceknya, kita bisa memanggil fungsi ID A. Kita panggil fungsi ID B-nya, ID C. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ID dari A, B, dan C ini berbeda. Nah, pertanyaannya mungkin mengapa A, B, C itu berbeda padahal sama-sama kita bacanya Python. Nah, ini pelajaran pertama juga. Ketika kita masuk ke di dalam pemrograman, ya, banyak bahasa pemrograman, ya, itu ketika mendefinisikan sebuah nilai, nilainya tersebut bersifat case sensitive. Artinya walaupun kita sama-sama baca ini sebagai, ya, kata Python, namun tetap dia membacanya adalah sebagai 3 objek yang berbeda. Ya, Python dengan kecil semua, Python dengan huruf kapital, dan Python dengan huruf besar. Tentunya kalau misalkan kita buat sama persis D sama dengan Python, sama seperti A, maka kita dapat melihat ID dari si D akan sama dengan ID si A. Ya, karena objeknya juga mengacu pada objek yang sama. Nah, ya, kita perhatikan sama dengan A. Ya, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan ID objek dari sebuah variabel. Selanjutnya, ada aturan-aturan yang dapat kita gunakan untuk memberikan nama pada variabel. Yang pertama, ketika kita ingin membuat variabel, kita tidak boleh menggunakan keyword ataupun reserve word yang memang sudah ada di Python. Ya, tentunya ini ada banyak sekali. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung masuk ke dokumentasi Python. Namun untuk sekedar contoh, di sini ada beberapa reserve word yang saya sudah tuliskan, yaitu ada yang namanya global, ada yang namanya elif, dan ada yang namanya import. Untuk mencobanya kita bisa masuk lagi ke idle. Misalkan kita ingin set A sama dengan 10, itu bisa. Tapi ketika kita buat dengan menggunakan elif sama dengan 10, nah dari sini aja udah kelihatan ada tanda orange-nya, ya, yang harusnya mengindikasikan sesuatu. Ketika kita berikan, ada tulisan invalid syntax. Jadi dari sekian banyak kata, ya pilihlah kata-kata yang memang bukan merupakan reserve word-nya. Terus kemudian, tidak boleh dimulai dari angka. Kalau kita bikin satu nilai sama dengan 100, dia juga tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh mengandung spasi dan simbol selain underscore. Jadi misalkan nanti ketika sudah masuk ke pembuatan program, ya, yang memiliki sebuah konteks atau studi kasus, mungkin ada yang bikin seperti ini. Nilai mahasiswa sama dengan 90. Seperti ini nggak boleh karena ada spasi. Ya. Kalau kita ingin menggabungkannya, kita harus gunakan tanda underscore. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita ingin melihat nilai mahasiswa seperti itu. Dan kita juga tidak bisa menggunakan simbol lain, misalkan seperti simbol
tanda minus ya, mahasiswa sama dengan 90, itu juga nggak boleh. Ya, karena sekali lagi satu-satunya simbol yang bisa digunakan adalah tanda underscore saja. Dan yang terakhir adalah yang sudah kita bahas adalah dia bersifat case sensitive. Artinya ketika kita beri nama misalkan nilai sama dengan 100, kalau tadi kita bahas tentang dari sisi objeknya ya, kalau sekarang kita dari sisi variabelnya. Nilai sama dengan 90, nilai sama dengan 70, atau tadi kita sebutnya dengan nama konstanta, tentunya ini akan memanggil 3 buah variabel yang berbeda. Kalau saya panggil print dengan menggunakan nilai, maka yang ditampilkan adalah 70, tapi kalau kita ganti dengan huruf kecil semua, akan menampilkan nilai 100. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tentang aturan-aturan dalam penamaan variabel. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai menyalahi aturan yang memang sudah ditetapkan oleh si Python. Selanjutnya, ada yang namanya teknik-teknik dalam pemberian nama variabel. Nah, untuk ini tentunya setiap developer punya ciri khas yang berbeda-beda dalam penamaannya. Namun, untuk di Python nanti kita akan bahas lebih lengkap di pembelajaran tentang clean code ya. Di Python itu sangat direkomendasikan untuk kita memilih yang namanya snake case. Jadi kalau kita ingin berikan nama, terutama nama tersebut terdiri dari 2 kata, misalkan tadi nilai mahasiswa, kita bisa gunakan seperti ini. Ini umumnya ditemukan misalkan di bahasa seperti PHP. Ini masih tetap valid secara sintaks ya. Kita juga bisa gunakan nilai mahasiswa untuk Pascal case, di mana setiap kata dimulai dari awal itu huruf besar ya, tidak ada spasi 90, atau kita bisa gunakan huruf kecil semua dan setiap pemisah antar kata digunakan dengan tanda underscore. Ini yang disebut dengan nama snake case ya. Mahasiswa ya, itu adalah aturan penamaan yang namanya teknik-teknik penamaan dalam variabel. Nah, untuk kedepannya mungkin dalam membuat contoh ya, saya akan menggunakan teknik yang namanya snake case. Namun sekali lagi, mau apapun pilihannya gitu ya, pastikan nanti setiap kode yang kalian gunakan dalam pembuatan variabel itu sifatnya adalah konsisten. Jadi jangan sampai campur aduk. Dan terakhir ya, untuk menutup video ini adalah terkait dengan yang namanya variable annotation. Ya, jadi dalam memberikan anotasi ini sudah ada sejak Python 3.6. Untuk sekarang Python sudah di versi 3.12, sehingga tentunya kita bisa memanfaatkan sintaks ini dalam membuat ya dan membantu meningkatkan keterbacaan kode dan dokumentasi. Jadi sebenarnya nggak hanya variabel saja, tapi kita bahas khusus variabel pada video ini, sehingga kalau untuk anotasi variabel itu sendiri adalah digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang tipe data dari variabel. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa contohkan di sini lagi. Ya, sekali lagi, tapi ini hanya untuk memudahkan ya, untuk meningkatkan keterbacaan kode saja. Kalau misalkan kita buat nilai dan kita sepakat nilai tersebut harusnya disuplai dengan tipe data integer yang akan kita bahas di video selanjutnya, maka kita harus menuliskannya dengan cara seperti ini. Ya, nanti lebih jelasnya kita akan coba bahas tentang yang namanya tipe data. Nah, untuk sekarang anotasi itu seperti ini. Ya, 90. Misalkan nama kita bikin str, dan kita bisa tampilkan seperti biasa. Ya, jadi dari contoh yang sebelumnya kan saya tidak bikin anotasi pun tidak ada masalah. Ya, dari secara sintaks tidak ada yang salah di situ. Kalian bisa menggunakan anotasi, kalian juga bisa ya membuat langsung dengan nama variabel dan memberikan nilai ke dalamnya. Oke. Jadi untuk penjelasan tentang variabel sampai di sini aja. Kita nanti lanjut ke video selanjutnya tentang tipe data. Terima kasih.